Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalian udah ini ngulang semua kan ya? Iya, Bu. Kira-kira udah tahu ya gambaran perkuliahan kita apa. Kita akan bahas bab 1 sampai bab 4, buku Bartel edisi keempat. Terus rencana perkuliahannya yang materi 1.1 sampai 2.1 saya yang presentasi. Kemudian dari 2.2 dan seterusnya kalian yang presentasi, dibagi per kelompok. Kalian ada 10 orang, terus saya bagi 2 kelompok. Urut NIM saja, ini yang kelompok 1 berarti dari Andini sampai Nur Halimah. Dan kelompok 2 dari Zulfatul sampai Aisyah. Kenapa kalian yang presentasi? Supaya kalian lebih aktif kuliah gitu. Kalau saya yang presentasi terus, apalagi kalau kuliah online gini kan, kalian bisa saja kan namanya ada di Zoom, tapi orangnya entah kemana gitu. Apalagi kan kalian ini udah ngulang, harus lulus gitu ya, jangan sampai ngulang berkali-kali. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Terus, untuk penilaian rencananya adalah, oke, rencana saya gini, cuman kalian boleh ngasih masukan. UTS-nya 20%, UAS-nya 30%, kemudian formatifnya totalnya 50%. Formatif itu isinya ada tugas, kuis, dan keaktifan. Tugasnya karena kalian yang presentasi, jadi bobotnya tinggi, yaitu 30%. Kemudian kuis, kalau sempat kita adakan kuis, poinnya 20%, kalau enggak, poin tugasnya aja yang dinaikin gitu. Kemudian ada poin keaktifan untuk bonus 5%. Tugas yang nanti kalian presentasi itu kalian harus mengumpulkan deadline-nya itu adalah 1 minggu sebelum jadwal 1 minggu sebelum jadwal presentasi kalian. Jadi saya bisa cek dulu apakah yang akan kalian presentasikan itu benar atau tidak. Kelihatan nggak sih sama kalian? Kelihatan, Bu. Kalau kuis, mungkin nanti mungkin ini esai atau pilihan ganda gitu. Pilihan ganda mungkin nanti bisa pakai aplikasi Kahoot atau apalah gitu. UTS, UAS, rencananya esai juga. Keaktifan bisa dari itu dinilai dari kalian, kalau saya tanya gitu terus kalian menjawab, atau kalian ini aktif menjawab, ini menjawab pertanyaan saya, ini menjawab pertanyaan saya. Kemudian inisiatif mengerjakan soal sendiri, inisiatif mengerjakan soal sendiri.
Berarti ini di luar yang saya kasih gitu ya, di luar tugas yang saya kasih. Bisa diupload di GCR aja tugasnya kalau mau. Oke, kayaknya itu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau diusulkan? Kalau nggak ada, kita masuk ke perkuliahan. Ini karena laptop saya lagi error, saya pakai slide yang sebelumnya. Share screen. Oke, himpunan kayaknya kalian sudah jelas lah ya yang ini. Kita langsung ke, oke. Saya mau nanya, kalau kita ingin membuktikan bahwa A subset B, gimana sih caranya? Kan kita katakan A itu adalah subset dari B kalau untuk setiap X di A itu berlaku X ada di B. Kalau kalian disuruh membuktikan bahwa A itu adalah satu subhimpunan dari B, apa yang harus kalian lakukan? Abi, apa Abi kira-kira yang harus dilakukan? Iya, Bu. Kalau saya suruh buktikan A subset B, apa yang harus kamu lakukan di tahap pembuktian? Mencari kalau setiap elemen di A terdapat di himpunan B. Kalau bahasa pembuktiannya gimana? Saya lupa, Bu. Kalau akan dibuktikan, annotate, bannya mana ini? Ya, bentar dulu. Stop share screen kayaknya. Screen.
Tadi kapan A dikatakan A subset B, Abi? Jika setiap elemen di A terdapat di himpunan B. Berarti ini ya, pelaku X elemen B gitu ya. Iya. Nah, kalau kita ingin membuktikan A itu subset B, apa yang harus kita lakukan? Kalau di bahasa pembuktian berarti apa? Kata untuk setiap ekivalennya dengan apa? Kalau ini kan operator, ini adalah bahasa definisi. Kalau di bahasa pembuktian untuk setiap itu ekivalen dengan apa? Akan dibuktikan, Bu. Ini akan dibuktikannya sudah saya tulis. Kan ini ADB A subset B. Sekarang terjemahkan ini. Untuk setiap X elemen A berarti di pembuktian apa? Coba Abi, lanjutin Abi. Belum tahu, Bu. Yang lain silakan bantu. Padanan katanya apa kalau di pembuktian? Aisyah? Maaf, Bu, belum tahu juga. Andini? Andini nggak hadir ya? Kalau ada tolong jawab bisa atau tidak. Kalau diam saja saya anggap nggak hadir. Maaf Ibu, aku belum paham. Nur Halimah? Apa? Aulia? Iya, Bu. Diganti apa simbol untuk setiap itu di bahasa pembuktian? Oke, kalau belum tahu ini contoh dulu, misalkan saya punya A itu misalkan adalah 1, 2, 3. B adalah 1, 2, 3, 4. Apakah A subset dari B? Iya. Iya. Karena apa? Semua elemen di A terdapat di himpunan B. Oke, berarti kalau kita ambil sembarang unsur di A, ternyata dia ada di B, gitu kan? Iya. Nah, berarti kalau kita mau membuktikan A subset B, berarti pertama kita ngapain? Kalau kita ambil sembarang unsur di A, kita harus buktikan dia ada di himpunan B. Ya, berarti ini jadinya apa kalau kita membuktikan? Kalau soalnya adalah buktikan A, ini misalkan soalnya adalah sebarang. Ini soalnya adalah buktikan A subset B gitu ya. Ini adalah definisi. Maaf Bu, terputus tadi. Suara sayanya terputus apa gimana? Akunya keluar Zoom mental. Oh, oke. Oke, berarti tadi apa? Abi, lanjutin Abi. Ambil sembarang. Berarti ini ambil sembarang X elemen A gitu ya.
Jadi si kata untuk setiap ini kenapa balik? Untuk setiap itu, kalau di bahasa pembuktian diganti dengan untuk sembarang. Terus yang ini, yang si berlaku, yang berlaku ini diganti dengan, baru akan dibuktikan X elemen B. Oke, kemudian kita lanjut ke ini tadi saya view screen semua. Oh ini stop screen. Screen. Oke. Nah, kalau yang tadi kan kalau dia ada tanda sama dengannya, itu himpunan A-nya bisa saja sama dengan B. Tapi kalau A-nya ada salah satu, setidaknya ada satu unsur di B yang tidak ada di A, berarti si A itu adalah suatu subhimpunan sejati dari B. Nah, kita notasikan dengan ini. Tanda sama dengannya dihapus. Cara pembuktiannya sama. Kemudian kita katakan bahwa himpunan A dan B itu sama, atau kita tulis A sama dengan B, jika kedua himpunan itu memuat unsur yang sama. Nah, kalau kita harus membuktikan bahwa A sama dengan B, kita harus membuktikan bahwa si A itu subset dari B dan si B itu subset dari A. Nah, untuk membuktikan A subset B, kayak tadi ya, berarti kita ambil sembarang X di A, kita buktikan bahwa X-nya ada di B, dan sebaliknya, kalau ingin membuktikan B subset A, berarti ambil sembarang X di B, buktikan bahwa X ada di A. Kemudian kita review definisi gabungan. A gabung B berarti ya adalah himpunan semua X, di mana X-nya ada di A atau X-nya ada di B. Kemudian kalau irisan artinya dia ada di kedua himpunan tersebut. Kalau komplement relatif artinya atau dibaca A kurang B itu artinya adalah semua unsur di A yang tidak ada di B. Dan kita katakan himpunan A dan B itu saling asing atau disjoint kalau irisannya itu adalah himpunan kosong. Sebagai ilustrasi gambarnya seperti ini ya, A gabung B yang pertama, yang paling kiri. Kemudian ini adalah A iris B, artinya dia ada di kedua himpunan tersebut. Kemudian A dikurang B berarti semua unsur di A, tapi yang kalau ada dia ada di B-nya dibuang. Kalau dia unsur di B juga dia tidak diikutkan. Kemudian ada hukum De Morgan. Katanya adalah A dikurang B gabung C itu hasilnya sama saja dengan A dikurang B diiris dengan A dikurang C. Dan A dikurang B iris C itu sama dengan A dikurang B digabung A dikurang C. Oke, untuk pembuktiannya. Mana nih? Ada. Sure. Bolzano-Wetters. Bentar.
Saya buka file. Oke, kita akan buktikan bahwa pertama kita tulis premisnya dulu. Misalkan A, B, C himpunan. Kemudian akan dibuktikan bahwa A dikurang B gabung C sama dengan A dikurang B diiris A dikurang C. Oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tahap pertama berarti apa yang harus dilakukan? Ingat tadi definisi dua buah himpunan dikatakan sama kalau apa? Aisyah? Ya, Bu. Tadi apa, Kak? Dua buah himpunan dikatakan sama kalau apa? Kalau saya sebut ini adalah X, ini saya sebut himpunan Y, apa artinya X sama dengan Y? X merupakan subset dari Y dan Y subset dari X. Berarti yang pertama kita akan buktikan bahwa si X-nya subset dari Y, dan yang kedua adalah si Y-nya subset dari X. Oke, untuk yang pertama, ini B lah gitu. Pertama kita akan buktikan bahwa si X-nya subset dari Y. Berarti selanjutnya kita ngapain, Aulia? Ambil sembarang. Ambil sembarang apa? X subset Y. Enggak. Kan ini tujuan kita, ini goal kita ini. Sekarang kita ke bahasa pembuktian. Kayak di halaman yang tadi loh. Nih. Berarti kalau kita membuktikan A subset B, tadi kata caranya adalah ambil sembarang X di A, kita akan buktikan bahwa X ada di B. Sekarang kita ingin buktikan bahwa X subset dari Y, berarti apa yang harus kita ambil? X elemen X, Bu. Jangan X lah ya, huruf lain aja kali ya. Atau boleh deh, ambil sembarang, oke deh, ambil sembarang X, elemen X gitu. Yang harus kita lakukan apa? Tujuan kita
Tujuan kita adalah X elemen akan dibuktikan. X kita akan elemen membuktikan X itu ada di ada di Y. Oke. Oke, kemudian selanjutnya ini sekarang ambil Semarang X elemen X, artinya ini adalah sesuatu yang kita punya. Ini sesuatu yang kita punya. Mana warna pennya? Ini sesuatu yang kita punya dan yang ini adalah tujuan. Ini tujuan. Oke, sekarang modal kita punya X ada di X. Berarti kita bisa tulis karena X elemen X, kita punya apa sih jadinya? X-nya adalah ini. Berarti artinya apa? Maka X itu ada di ini kan? Tadi kan nih X-nya adalah A dikurang B gabung C. Tadi definisinya A dikurang B gabung C adalah A dikurang B, iris A dikurang C, Bu. gimana? Tadi kalau A dikurang, coba. Kalau A dikurang B, tadi definisinya apa? Himpunan semua X di mana X-nya ada di? Ada di A dan X tidak ada di B. Dan X tidak ada di B, gitu ya. Berarti ini X-nya elemen A, dan X tidak ada di B. X tidak ada di B gabung C, gitu ya. Gabung C. Oke, selanjutnya itu artinya apa? X tidak ada di B gabung C, artinya apa? Kalau kita punya ini adalah ini, misalkan ini adalah B, ini C, X-nya B gabung C kan semuanya. Dia tidak ada di gabungan ini, berarti dia di mana? Di luarnya. Berarti dia ada di B nggak? Ada, Bu. Kan dia nggak ada di sini nih, di semua ini dia nggak ada. Oh. Di Tapi luar ya, gabungan, Bu. di luar himpunan B gabung C. Di sini misalnya gitu ya. Iya. Berarti X-nya ada di B nggak? Bisa. Karena di luar. Enggak, Bu. Berarti X-nya tidak ada di B dan Tidak ada di C. Tidak ada dan di C. X-nya tidak ada di C kan? Iya. Karena X elemen A, X bukan elemen B gabung C, maka X itu bukan elemen B, dan X itu bukan elemen C. Tadi warnanya mana ya?
Oke, sekarang kita punya yang sudah kita punya adalah X elemen A, kemudian X bukan elemen B, dan X bukan elemen C. Jadinya apa? X-nya ada di A dan X-nya ini berarti X-nya ada di A. dan X-nya tidak ada di B. Kemudian dan X-nya ada di A Dan X-nya tidak ada di C. ada di C. Nah, ini bisa kita terjemahkan menjadi A bagi A dikurang B. A dikurang B. Dan A X-nya ada kurang di C. Jadi X-nya ada di dan diganti dengan irisan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sana? Kalau nggak ada, silakan kalian coba yang arah sebaliknya, dicoba sendiri. Oke, berikutnya kita masuk ke definisi hasil kali silang. Kalau kita punya ada buah himpunan A dan B yang tak kosong, hasil kali silang dari A dan B atau cross product bahasa Inggrisnya, itu kita tulis kayak gini, kayak tanda kali gitu ya, A kali B itu adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A kecil ada di A dan B kecil ada di B. Contohnya ini ya, kalau kita punya A itu isinya adalah himpunannya isinya 1 dan 2, B itu isinya A, B, C, maka A cross B itu adalah 1A, 1B, 1C, kemudian 2A, 2B, dan 2C. Ingat dia pasangan terurut, artinya 1, A itu tidak sama dengan A, 1. Ini yang pertama adalah entry di A yang sebelum tanda koma, yang setelah tanda koma adalah entry di B. Contohnya kalau di real gitu, kalau kita punya A itu adalah himpunan semua X di R, di mana X-nya ada di antara 1 dan 2. Ini adalah X, kemudian Y-nya adalah, kemudian B adalah himpunan semua Y di R, di mana Y-nya ada di antara 0 dan 1, atau di antara 2 dan 3, maka si A cross B itu diberikan oleh himpunan yang diarsir. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.
Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, berikutnya dari definisi hasil kali silang bisa kita definisikan relasi. Relasi itu sendiri adalah suatu subhimpunan dari hasil kali silang. Tadi ingat hasil kali silang adalah kalau kita punya himpunan A dan B itu adalah hasil kali silang itu adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y di mana X-nya ada di A dan Y-nya ada di B. Nah, suatu subhimpunan, misalkan F itu adalah suatu subhimpunan dari A cross B, maka kita katakan F itu adalah relasi dari himpunan A ke B. Nah, fungsi sendiri, selama ini yang kalian kenal definisinya apa? Yang di aljabar misalnya? Fungsi ya. Fungsi atau pemetaan lah, yang kalian kenal di kalkulus atau di mana lah, terserah. Aturan yang apa? Memiliki pasangan berurut, Bu. Yang sudah kalian kenal selama ini adalah kalau kita punya A, B himpunan, F dikatakan fungsi dari A ke B, ditulis ini, jika apa? F mengaitkan, yang pertama itu adalah F mengaitkan F mengaitkan setiap unsur di A ke apa?
Kalian sudah semester berapa ini? Angkatan 2017, 2018 sudah mau lulus? Masa definisi fungsi lupa? Ke B, Bu. Oh, Ke ada B. aturannya nggak? Oke, saya tulis B. Ada yang missing sih. Coba saya tanya ya. Gini, kalau saya punya ini adalah A, ini B, terus ini misalkan ada 3 titik, terus ini 2. Boleh nggak? Apakah ini fungsi? Selesai gambar. Setiap anggotaannya harus ada pasangan di B-nya nggak? Iya, ntar ya. Terus gini. Oke. Di antara gambar 1, 2, dan 3, mana yang fungsi? Yang kedua, Bu. 3. Yang kedua. Kenapa yang pertama tidak? Karena ada unsur di A yang tidak memiliki pasangan. Oke, berarti kita butuh ini ya, kita butuh yang ini. Ini tidak, yang satu bukan karena dia melanggar kata setiap. Karena ada unsur di A yang tidak dikaitkan ke B. Kemudian kenapa 3 bukan fungsi? Karena Ada unsur yang memiliki lebih dari 1 unsur di kiri apa unsur di kanan? di kiri. Oke, berarti kalau F itu berarti dia mengaitkan setiap unsur di A ke berapa pasangannya bolehnya? Cuman bolehnya di kanan. Satu. Tunggal, Bu. Tepat 1 ya. Tepat 1. Nih. Jadi kalau F itu fungsi kalau dia mengaitkan setiap unsur di domain ke tepat 1 unsur di B. Jadi kalau kita anggap si F ini adalah mak comblang, dia harus pastikan bahwa unsur di A itu tidak ada yang jomblo dan unsur di A itu tidak ada yang selingkuh gitu ya. Jadi kalau kalian ingin membuktikan bahwa F itu adalah fungsi, kalian harus buktikan keduanya. Bahwa F itu dia tidak mengakibatkan ada unsur di A yang jomblo dan tidak ada unsur di A yang selingkuh. Tidak ada yang jomblo artinya adalah setiap unsur di A dikaitkan dia punya pasangan di B. Tidak ada yang selingkuh artinya pasangannya adalah tepat 1. Nah, ini definisi yang sudah kalian kenal di kalkulus atau di matematika dasar. Nah, sekarang kalau di analisis kita gunakan ini ekivalen juga kalau kita bisa pakai bahasa relasi. Ini balik ke sini gimana caranya? Share. Bukan yang ini tadi ya.
sana lagi. Oke, sekarang kita definisikan fungsi dengan menggunakan bahasa relasi. Nah, tadi kan relasi itu dia adalah suatu subhimpunan dari A cross B. Nah, kalau kan nggak ada aturan gitu ya, kalau di A cross B itu yang penting dia adalah suatu subhimpunan saja. Nah, kalau dia biar jadi fungsi, kira-kira apa yang harus berlaku? Tadi ingat bahwa si F itu fungsi kalau dia mengaitkan setiap unsur di A ke tepat satu unsur di B. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa relasi artinya apa? Untuk setiap X elemen A terdapat tunggal 1 Mm-mm. di Y elemen B. Kan tadi itu adalah tadi kan A cross B itu isinya adalah himpunan semua X, Y, di mana X-nya ada di A dan Y-nya ada di B. Gitu ya. Kalau F itu subset dari A cross B, berarti kan F itu bentuknya seperti ini ya. Misalkan saya punya A ini. Misalkan A-nya tadi adalah 1, 2, 3. Kemudian B sama dengan 1, 2. AB deh misalnya. AB. Erase. Kalau A cross B apa? A cross B isinya adalah 1A, 1A, 1B, 1B sampai dengan 3B. 3B. Nah, misalkan sekarang kita mau F itu adalah suatu subhimpunan dari A cross B, tapi kita maunya F itu fungsi. Berarti bentuknya F itu apa? Berarti semua unsur di A ada kan? Oke, saya tanya dulu. Ke relasi dulu. Apakah, misalkan saya punya ini G. G itu isinya adalah 1A, 1B. Apakah G suatu relasi pada relasi dari A ke B? Iya. Ya, G adalah relasi. Mm-mm. Relasi dari A ke B. Kemudian apakah dia fungsi? Bukan. Kenapa bukan? Ini kan kalau kita gambar jadinya apa ini kalau si G? Ini kita punya tadi 1, 2, fungsi, Bu. 3. Maaf. Belum. Coba si G itu dia cuman ada 1A dan 1B. 1B. Oh, bukan, Fungsi nggak bukan. dia? Bukan, Bu. Berarti kalau kita maunya fungsi berarti apa? Harus 1-1. Jadi 1A, Berarti setiap ini ya, 2. berarti setiap X di A itu Iya. punya dipasangkan dengan tepat 1 Y di B gitu ya. Iya. Jadi ini maka di sini semuanya masuk gitu ya. Iya. Yang berawalan dengan 1, 2, 3 harus ada semua. 1, 2 gitu. Koma, 3 koma. Nah, gitu. Dan kemudian apa? Dan pasangannya di kanannya itu harus berbeda gitu ya. Artinya adalah
kalau kita punya X, Y1 dan X, Y2 ada di F, maka si Y1-nya harus sama dengan Y2 gitu ya. Jadi kalau mau pakai bahasa relasi, fungsi itu bisa didefinisikan seperti ini. Yang tadi ya yang saya bilang, ini si F bukan fungsi. Tadi kenapa F-nya bukan fungsi? Yang nomor 1, karena ada si X4 yang jomblo gitu ya. Iya. Kemudian nomor 2 bukan fungsi karena si F ini tugasnya sebagai mak comblang, ternyata dia mengakibatkan si X4 itu selingkuh gitu ya, pasangannya ada Y1 dan Y4. Yang ketiga, fungsi nggak? Bukan, Bu. Kalau yang pertama kan yang dilanggar apa? Yang dilanggar bagian tidak jomblonya. X4-nya. Yang kedua yang dilanggar bagian tidak selingkuh. Yang ketiga yang dilanggar kedua-duanya gitu ya. Iya. Ada yang jomblo dan ada yang selingkuh. Ya, satu aja gagal, apalagi 2 gitu ya. Oke, secara formal fungsi dari himpunan A ke B kita tulis dengan seperti ini, F.2 A panah B. Fungsi F dari himpunan A ke B disebut juga pemetaan F dari himpunan A ke B. Nah, kalau di Andril kita lebih sering pakai istilahnya fungsi. Kalau di aljabar kita pakai istilahnya pemetaan. Bedanya adalah sebenarnya karena kalau di Andril itu kan himpunannya udah jelas itu ya, himpunannya itu ya himpunan bilangan. Kalau nggak ngomongin bilangan kompleks, bilangan real atau apalah, intinya adalah himpunan bilangan. Sementara kalau di aljabar himpunan itu terserah. Kita nggak tahu himpunannya apa, bisa himpunan bilangan atau cuman himpunan angka huruf-huruf saja, atau dia grup, atau suatu struktur matematika yang sangat abstrak gitu ya, kita nggak tahu apa, bebas, lebih general gitu kalau pemetaan. Pada dasarnya sama saja, cuman kalau di aljabar prefernya pakai pemetaan, di Andril pakainya fungsi. Kayak kalau di aljabar itu nanti ada istilah homomorfisme, kalau di analisis nanti fungsinya linear gitu. Karena kalau dia sama saja, cuman analisis itu adalah bentuk khususnya gitu. Dia sudah spesifik, kalau di analisis kita himpunannya sudah jelas, operasinya sudah jelas gitu. Himpunannya lah himpunan bilangan, operasinya ya operasi yang ada di bilangan, tambah, kurang, kali, dan seterusnya. Tapi kalau di aljabar kan kita nggak tahu, himpunannya bebas dan operasinya pun bebas. Nah, selanjutnya kalau kita punya A, B elemen F, artinya ini dalam bahasa relasi yang tadi ya, kalau kita memandang F sebagai suatu relasi kan kita tulis seperti ini. Pasangan root A, B itu ada di F. Nah, kalau dalam bahasa fungsi itu sama juga dengan B itu sama dengan FA, atau B itu adalah nilai fungsi dari si A. Atau kalau dalam panah kita tulisnya dengan A panah B yang ada kaitnya. Kalau yang untuk fungsinya ini nggak ada kaitnya, nggak ada ekornya. Kemudian kalau kita punya B sama dengan FA, maka B itu kita katakan peta dari A oleh F, atau B itu adalah nilai F pada A. Sebaliknya, si A kita katakan sebagai prapeta dari B oleh F. Kemudian A kita katakan daerah asal, kalau F itu adalah fungsi dari A ke B, A disebut daerah asal atau domain, dan si B disebut sebagai daerah hasil, kodomain. Kemudian kalau hasil fungsinya saja disebut dengan rank F, dinotasikan dengan RF. Misalkan ini kita punya F itu fungsi dari A ke B, di mana semua unsur di A itu hasil fungsinya yang dalam saja yang diarsir. Maka yang diarsir itu disebut dengan rank F. Atau dalam notasi abstraknya adalah himpunan semua
Y di B, di mana X, Y elemen F, atau ini ekuivalen dengan himpunan semua Fx, di mana X-nya ada di A, atau ditulis juga dengan Fa. Secara geometri, fungsi dapat dipandang sebagai tes garis vertikal, yang artinya adalah bahwa kalau dia itu fungsi, maka garis vertikal X sama dengan A itu berpotongan dengan tepat satu titik pada graf F. Kalau kita punya ini adalah X sama dengan A, maka dia berpotongan dengan grafik yang lengkung-lengkung gini, dia cuma tepat di satu titik saja. Kalau dia berpotongan lebih dari satu titik, berarti dia bukan fungsi. Nah, kalau dalam bahasa lain, kita juga dapat memandang F itu sebagai sebuah mesin. F itu adalah mesinnya. Kemudian si X, tadi X itu adalah suatu unsur di A, X itu inputnya. Nah, di sama si F itu diolah menjadi Fx. Fx ini adalah outputnya, dan Fx itu ada di B. Misalkan F itu misalnya adalah kita pandang sebagai mesin pembuat kertas, maka X itu kayu gitu contohnya, kayu hasil keluarannya adalah kertas. Pertanyaan saya adalah apakah mesin sama dengan kayu? Ini mahasiswa yang sering itu adalah menyamakan F dengan Fx. Yaitu menyatakan bahwa Fx itu adalah fungsi. Berarti menyamakan mesin dengan kertas. Kalau kalian menyamakan, kalau Fx kalian sebut sebagai ini ya, annotate. Yang fungsi itu yang ini. Ini adalah fungsi. Tapi mahasiswa seringkali juga menyebut ini sebagai fungsi. Ini salah ya. Tapi kalau nulisnya misalkan Fx sama dengan ada gitu aturannya, misalkan X kuadrat gitu misalnya. Nah, kalau ini boleh, ini adalah aturannya. Ini boleh dikatakan fungsi. Tapi kalau Fx saja, ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Tapi dia adalah nilai fungsi dari si X oleh F. Yang sering saya temui adalah mahasiswa nulis fungsi Fx. Kalau Fx saja dia bukan fungsi, dia adalah hasilnya. Tapi kalau Fx sama dengan X kuadrat, yang kayak gini, aturannya, ya ini boleh disebut fungsi. Oke, selanjutnya. Definisi peta langsung, kalau kita punya F adalah suatu fungsi dari A ke B, dan E adalah suatu subhimpunan dari A, maka peta langsung atau bahasa Inggrisnya adalah direct image dari E oleh F itu adalah yang ini, kalau secara gambar. Atau secara abstraknya itu artinya adalah himpunan semua Fx, kalau ini adalah X, kita ambil semua X di E, berarti adalah himpunan semua Fx di mana X-nya ada di E. Dan tentu saja si Fe itu ada di B. Kemudian prapeta, selanjutnya prapeta, sebaliknya kalau sekarang kita punya H-nya duluan di B, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, prapeta dari H itu adalah semua unsur di A yang kalau oleh si F dimasukkan ke H. Kalau ditulis gini, adalah semua F inverse H atau prapeta H adalah himpunan semua X di A di mana Fx ada di H. Dan kita masuk ke fungsi injektif, subjektif, dan bijektif. Ingat tadi kalau fungsi tadi annotate. Kalau fungsi tadi itu kan mak comblang ya, fungsi F itu dia adalah mak comblang.
yang tugasnya membuat si A tidak ada yang jomblo dan si A tidak ada yang selingkuh. Berarti urusan si A udah beres. Nah, sekarang kalau kita ngomongin fungsi satu-satu, fungsi pada, dan fungsi bijektif, maka sekarang yang kita omongin itu adalah si B. B-nya yang sekarang yang kita pandang. Kalau B-nya nggak ada yang selingkuh, berarti si B-nya disebut fungsi satu-satu. Nah, kalau si B-nya nggak ada yang jomblo, kalau B-nya nggak ada yang jomblo, berarti kalau si B ini nggak ada yang jomblo, yang ini contohnya ini nggak ada yang jomblo, maka ini F-nya disebut sebagai fungsi pada. Kemudian kalau ingat tadi si F itu adalah emak comblang yang tugasnya adalah membuat si A tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Artinya si A ini udah beres. Selanjutnya kalau ngomongin fungsi satu-satu pada dan bijektif, yang kita perhatikan adalah B-nya. Kalau B-nya tidak ada yang jomblo, maka kita katakan F itu pada. Kalau B-nya tidak ada yang selingkuh, ini kan tidak ada yang selingkuh seperti ini, maka ini F-nya dikatakan fungsi satu-satu. Berarti yang ini F-nya pada ini satu-satu apa tidak? Yang gambar yang ini, yang kedua. Tidak. Ini F tapi tidak satu-satu gitu ya, karena si B-nya ada yang selingkuh ini ya, dia punya pasangan 2 di A. Kalau yang pertama, gambar yang ini. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Kalau gambar yang pertama, oh iya, yang ketiga belum beres. Tadi dia satu-satu, pada nggak dia ini? Pada nggak? Ada yang jomblo nggak B-nya? Ini ada satu titik nih yang jomblo. Berarti ini? Ini F? Bukan. Dia bukan fungsi pada gitu ya? Iya. F11 tapi F tidak pada. Kalau yang gambar yang pertama, apakah dia fungsi pada? Ada yang jomblo nggak di sini di B? Nggak ada. Ini satu titik ada nih saya nulis. Ada Bu. Berarti ini tidak pada. Kemudian apakah ada yang selingkuh nggak di B? Ada Bu. Ada, ya. Berarti ini tidak satu-satu. Kemudian selanjutnya kalau kita punya kayak gini, satu-satu nggak yang ini? Iya. Iya. Satu-satu. Ada? Pada. Dan pada juga ya. Nanti ada teoremanya itu kalau A dan B itu adalah himpunan berhingga, maka dia itu kalau dia bijektif, maka kardinalitasnya sama.
Akibatnya adalah kalau A dan B itu kardinalitasnya sama, maka F itu 1-1 jika F pada. Itu kayaknya ada di latihan kayaknya. Nah, tadi kan ini kan bahasa non formal ya, kita pakai bahasa selingkuh dan tidak jomblo. Nah, sekarang kita formalkan bahasanya. Berarti secara formal, kalau kita mau mendefinisikan F itu pada, artinya apa? Tadi apa? Di B nggak ada yang jomblo. Artinya apa itu? Di B nggak ada yang jomblo. Berarti setiap unsur di B itu, unsur di B, Pada. tadi kan pada itu artinya adalah si B tidak ada yang jomblo. Artinya apa? Kalau kita ambil sembarang Y di B, berarti untuk setiap Y di B ada pasangannya gitu ya. Ada X di A, ini seharusnya X di A, ini harusnya ada X di A sehingga Fx sama dengan Y gitu ya. Dan untuk yang 1-1, kalau untuk 1-1 artinya apa? Kalau kita ambil dua unsur di kiri, dan hasil petanya sama, maka hasil di kanannya juga sama gitu ya. Kalau 1-1 artinya apa? Kan tadi yang gambar 2 bukan 1-1 kan? Karena ada apa? Karena ada ini, kalau ini adalah, saya sebut ini adalah A1 gitu. Kalau saya sebut ini adalah A1, A2, A3, karena ada A2, A3 di A dengan FA2 sama dengan FA3, tapi apa? A2 tidak sama dengan A3 gitu ya. Nah, kalau berarti biar dia 1-1 artinya apa? Kalau kita punya A2, ada A2 dan A3, kemudian FA2 sama dengan FA3, maka A2-nya harus sama dengan A3. Harus punya tepat satu pasangan di A. Terus gini, secara formalnya gini. Berarti untuk setiap X1, X2 di A, kalau si nilai fungsinya sama, maka yang unsur yang dikaitkan itu harus sama. Coba kalian lihat, bandingkan definisi fungsi dengan subjektif. Tadi kan syarat fungsi ada 2. Yang pertama adalah si F itu mengakibatkan A tidak ada yang jomblo. Nah, ini kalau padanannya ketika fungsi pada, B-nya yang kita pandang. Kalau untuk ketika mendefinisikan fungsi, artinya adalah untuk setiap X ada di A, ada Y di B, sehingga Fx sama dengan Y, artinya A tidak jomblo. Kemudian untuk fungsi pada, B-nya yang tidak ada yang jomblo, artinya adalah untuk setiap Y di B, ada X di A, sehingga Fx sama dengan Y. Kemudian syarat yang kedua dari fungsi adalah unsur di A tidak ada yang selingkuh, artinya adalah untuk setiap X1, X2 di A, kalau X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2. Kalau kita ngomongin fungsi yang injektif, sekarang yang kita pandang B-nya, unsur di B yang tidak selingkuh. Artinya adalah kalau Fx1 sama dengan Fx2, maka haruslah si X1 sama dengan X2. Atau ini ekivalen juga kalau X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Biasanya nih, mahasiswa suka kebalik ini definisi fungsi dengan definisi fungsi pada dan fungsi satu-satu. Ingat kalau fungsi syaratnya 2, si A-nya tidak ada yang jomblo dan A-nya tidak ada yang selingkuh.
Tapi kalau fungsi pada, berarti dia harus ada fungsi, tadi berarti A tidak ada yang selingkuh, A tidak ada yang selingkuh, A tidak ada yang jomblo. Kalau tambahan pada artinya B-nya juga tidak ada yang jomblo. Kemudian kalau dia fungsi satu-satu saja, artinya A tidak ada yang selingkuh, A tidak ada yang jomblo, dan B tidak ada yang selingkuh. Nah, kalau dia berlaku fungsi satu-satu dan pada, kita sebut dia fungsi bijektif, berarti fungsi bijektif itu artinya si F itu mengakibatkan A tidak ada yang jomblo, A tidak ada yang selingkuh, B tidak ada yang jomblo, dan B tidak ada yang selingkuh. Ya, gambar ya yang satu kenapa tadi dia bukan ini fungsi satu-satu enggak ini yang pertama? Enggak, Bu. Bukan. Satu-satu kenapa? Karena ada yang di B, ada yang kosong. Ada B yang jomblo. Saya nanya satu-satu dulu. Apakah gambar pertama fungsi satu-satu? Bukan, Bu. Karena Karena di elemen B di ada B yang ada yang pasangannya jomblo. 2. Iya, ada ada yang X1 pasangannya 2. dan X4, di mana X1 tidak sama dengan X4, tapi apa Fx1 sama dengan Fx4, gitu kan? Iya, Kemudian, apakah dia fungsi pada? tidak. Ini kalau secara formal saya tulis sebagai ini kan kalau dia bukan pada karena ada Y4 yang jomblo, artinya adalah ada Y4 di B tapi tidak ada X di A sehingga Fx sama dengan Y4 gitu ya. Ini artinya kalau secara formal terdapat Y lebih spesifik Y4 elemen B, tapi tidak ada X elemen A, sehingga Fx sama dengan Y4. Kalau bahasa formalnya. Kemudian kalau yang ini, kalau kita memformalkan bahasanya adalah artinya, tadi apa kalau mau bahasa formal berarti ada apa? Ada X1 dan X4 di A dengan X1-nya sama nggak dengan X4? X1 kan nggak sama dengan X4 ya, dia titik yang berbeda, tapi Fx1 sama dengan Fx4. Itu adalah si Y1. Oke, kalau yang kedua, satu-satu nggak dia? Iya, Bu. Iya. Pada? Iya. Iya. Berarti dia fungsi bijektif. Oke, kemudian kalau kita punya F itu adalah fungsi yang bijektif, kemudian kita definisikan, tadi kan F itu adalah, dalam bahasa relasi tadi kan F itu, ini artinya adalah, F adalah himpunan pasangan, semua pasangan, himpunan pasangan terurut A, B, di mana A elemen A, subset tidak F itu subset dari ini, A elemen A, B elemen B. Nah, kalau sekarang kita definisikan G itu sebagai himpunan pasangan terurut B, A,
B, A-nya di mana B-nya ada di B dan A-nya ada di A. Ini tadi kan ini A cross B, kalau F ini adalah subset dari A cross B. Sekarang kita definisikan G itu sebagai subset dari B cross A. Yaitu B itu G itulah himpunan semua pasangan turut B, A, tapi syaratnya adalah A, B-nya ada di F. Maka si G ini kita definisikan, kita katakan sebagai inverse fungsi dari si F, atau dinosikan sebagai F inverse. Artinya adalah kalau kayak yang tadi, misalkan kita punya, kalau saya punya ini adalah F, ini 1, 2, 3, ini A, B, sekarang ini. Kalau ini F sama dengan apa tuh? F sama dengan oh ini syaratnya bijektif, sorry. Kita bisa mendefinisikan itu kalau dia bijektif. Ini dihapus. Oke, 1 dan 2, 1 ke A, 2 ke B. F adalah subhimpunan dari A cross B. Apa aja tuh pasangan turutnya? 1 di pasangan kemana itu 1 ke A. 1 ke A, kemudian 2 ke 2 ke B. B. Ini kurungnya kebanyakan. Draw eraser. Oke, berarti G jadinya apa? Maka G adalah, kan ini dibalik. Kalau tadi 1, A, berarti ini jadinya adalah A1 dan B2 gitu ya. Berarti si G itu gini. Nah, si G itu kalau si F mengaitkan 1 ke A dan 2 ke B, si G mengaitkan A ke 1 dan mengaitkan B ke 2. Nah, si F itu punya inverse kalau dia fungsi yang bijektif. Kenapa kalau dia bukan bijektif? Misalnya kayak yang tadi, kalau gambar saya yang pertama. Misalkan saya punya ini 1, 2, 3. Ini A, B. Kayak gini. Ini adalah F. Ini F-nya apa ini kalau yang ini? 1A. 2A, 3B. Oke. Terus kita definisikan H itu sekarang H adalah ini pasangan turut B, A di mana ini kayak gini. H-nya apa aja tuh? Atau kalau bingung G dulu deh. G-nya apa? A,1 ya. A,2. B,3. B,3. Fungsi nggak ini kalau G-nya? Ini kan F-nya bukan 1, kan? Apakah ini fungsi? Iya. Fungsi nggak ini? Boleh nggak difungsi kayak gini? Bukan fungsi. Nggak boleh, ini kan bukan fungsi ya. Begitu juga misalkan dia bukan fungsi, satu lagi misalkan gambarnya yang gini, 1, 2, A gitu. Ini. Gitu. Ini F-nya apa? 1. Ini C saya taruh paling atas ya. 1C. 1C, 2A. 2A. Itu aja ya. Kemudian G-nya apa? B1.
C1 dan A2. A2. Fungsi nggak ini G-nya? Enggak kan, karena semuanya si B-nya nggak ada kan, yang berawalan B nggak ada. Ini bukan fungsi. Jadi biar si balikannya si G itu fungsi, maka F-nya itu harus suatu fungsi yang bijektif. Kalau dia bukan fungsi bijektif, maka kita harus batasi gitu ya, biar bisa kita harus berikan definisi tambahan gitu, syarat tambahan agar dia terdefinisi. Kalau kayak yang ini biar dia jadi fungsi apa? Ya kita pilih aja salah satu gitu. Yang misalkan A,2-nya yang kita coret gitu. Kemudian yang ini biar dia jadi fungsi artinya kita harus mendefinisikan si B-nya, misalkan kita definisikan B-nya ke 1. Tapi kalau nggak ada syarat tambahan, tapi kalau dia fungsi bijektif ya otomatis dia punya inverse gitu ya. Kemudian komposisi fungsi. Komposisi ya artinya melanjutkan gitu ya. Kalau kita punya himpunan A, B, dan C, kalau F itu fungsi dari A ke B dan G fungsi dari B ke C, maka G komposisi F itu artinya adalah si G itu melanjutkan F. Artinya adalah misalkan tadi kita punya di sini X, oleh si F dikirim ke Fx, kemudian si G mengirim Fx ke Gfx. Misalkan tadinya kita punya X gitu di sini, oleh si F dibawa ke Fx, oleh si G dibawa ke Gfx. Dan domainnya si G itu adalah si RF. Dia yang ini adalah RF. Yang diarsir itu adalah rank-nya F. Kemudian sifat yang terkait dengan komposisi fungsi adalah kalau kita punya F dan G adalah dua buah fungsi dan H adalah subset dari B, maka G komposisi F diinverskan, dipetakan terhadap H, itu jadinya adalah F inverse G inverse H. Oke. Buktinya kayaknya nggak bisa, untuk kalau pelan-pelan nggak cukup kayaknya waktunya. Oke, kalau kita membuktikan ini sama, artinya apa? Kita harus buktikan apa? Ingat tadi untuk membuktikan dua buah pemetaan sama, dua buah himpunan sama, caranya adalah kalau kita sebut ini adalah himpunan, jangan A deh, himpunan X, ini adalah himpunan Y, apa artinya X sama dengan Y? Elemen X Apa artinya X sama dengan Y? jika X Subset bukan, Bu. Apa yang subset? X subset Y. X subset Y, cukup itu saja. Dan? Y subset X. Ya.
Kalau di agenda fungsi himpunan dan fungsi ini 2 kali pertemuan ya. Oke. Ini karena tinggal 10 menit lagi, saya lewat slide aja jelasinnya. Oke, menurut definisi ini ya, Zoom. Hai, ke sini. Ini. Clear. Oke. Oke. Untuk pembuktian kita tulis premisnya. Premisnya adalah diketahui F adalah fungsi dari A ke B, dan G adalah fungsi dari B ke C, dan H adalah subset dari B. Kita ingin membuktikan bahwa G komposisi F diinverskan, dikaitkan terhadap H itu sama dengan F inverse komposisi G inverse dikaitkan ke H. Tujuan kita ingin buktikan bahwa kalau ini adalah X, ini adalah Y, tujuan kita membuktikan bahwa X subset dari Y dan Y subset dari A. Sekarang kita terjemahkan dulu, X itu adalah apa gitu ya. Kan X itu adalah G komposisi F inverse H, itu artinya adalah himpunan semua G komposisi F inverse dari A kecil, di mana A kecilnya ada di H. Itu sama juga dengan apa? Oh iya, terjemahkan satu persatu dulu, kemudian yang kanan itu artinya adalah, ini berarti adalah himpunan semua F inverse, G inverse, H kecil, di mana H kecilnya ada di H. Kita ingin buktikan yang pertama, yang bagian yang si kiri, bagian dari subset dari bagian yang kanan. Ini yang poin 1 dan 2, ini penerjemahan dari ini ya, himpunan yang ini. Kalau F inverse komposisi G, kalau ini kan kita nggak tahu ya, ini kita tidak bisa langsung diuraikan gitu ya. Kalau G komposisi F diinverskan, kalau inverse-nya ada di luar, itu tidak bisa langsung kita uraikan. Tapi yang kanan ini bisa kita uraikan. Ini kan notasinya gitu ya, kalau F inverse komposisi G inverse ya, anggap ini adalah suatu fungsi alfa, ini beta, ya alfa komposisi beta H artinya adalah alfa beta H. Jadinya ini. Kemudian untuk buktikan yang kiri ke kanan, artinya apa? Tadi yang kalau kita membuktikan X subset Y, caranya adalah tadi yang di awal perkuliahan untuk membuktikan A subset B, caranya adalah ambil sembarang X di A. Akan dibuktikan Ada di B. X ada di B gitu ya. Iya. Oke, kalau yang sebaliknya, ini kan tujuan kita 2 ya, yang tadi membuktikan bahwa X subset Y dan Y subset dari X. Kalau ingin membuktikan Y subset dari X, langkahnya adalah ambil sembarang
Y di Y gitu ya. Akan dibuktikan Y ada di A. kalau kita ngomongin X gitu berarti Y ada di X tuh ya. Kalau kita ngomongin A dan B ya, kalau kita ingin membuktikan A subset B artinya ambil sembarang A di A akan dibuktikan A ada di B. Tapi kalau kita ngomongin X subset Y berarti ambil sembarang X di X akan dibuktikan X ada di Y. Kemudian kalau kita ingin membuktikan Y subset X artinya ambil sembarang Y kecil di Y akan dibuktikan Y kecil ada di X. Oke, ini kayaknya di pertemuan berikutnya aja kita bahas. Kemudian tadi masuk ke restriksi fungsi. Kalau kita punya F adalah fungsi dari A ke B dan A1 adalah suatu subhimpunan dari A, maka restriksi dari F pada A1 itu adalah kita tulis dengan F1 itu definisinya sama dengan Fx, tapi daerah asalnya kita potong gitu ya. Ini kadang berlaku untuk mungkin yang tadinya fungsinya tidak pada, tapi setelah kita potong bisa saja dia jadi pada gitu. Kayak ini deh contohnya. Kalau saya punya fungsi dari R ke R, di mana X saya kaitkan ke X kuadrat. Ini fungsi satu-satu enggak? Apakah ini satu-satu? Bukan. Bukan. Sekarang saya batasi. F1 itu adalah restriksi dari F pada R positif. Artinya adalah F1 itu pemetaan dari R positif ke R, definisi pengaitannya sama, dari X ke X kuadrat. Apakah F1 itu fungsi satu-satu? Sekarang domainnya dipotong, domainnya kita ambil yang positif saja. Kan kalau fungsi gini ya. Ini kalau yang si F. Kalau si F1 jadinya apa? 1. Dari sini doang kan? Iya. Satu-satu nggak kalau F1? 2. Kan tadi kalau secara gambar artinya apa sih kalau fungsi satu-satu? Nah, itu. Nah, ini bukan satu-satu, kenapa? Coba kalau kita ambil garis kayak gini, dia berpotongan dengan dua titik gitu kan? Iya. Kan kalau ngomongin fungsi tadi kalau kita ambil garis vertikal, maka dia motongnya tepat di satu titik. Tapi kalau sudah ngomongin fungsi satu-satu atau bukan, kita lihat garis horizontalnya. Kalau dia berpotongan kayak gini dengan dua titik, dia bukan satu-satu. Kalau ini kan dia berpotongannya dengan satu titik saja. Adalah fungsi satu-satu. Kadang itu gunanya ya salah satu kegunaan restriksi fungsi. Oke, cukup untuk hari ini cukup sampai di sini. Yang berikutnya lanjutan masih pertemuan berikutnya masih tentang fungsi dan himpunan. Yang tadi kan hukum De Morgan saya baru satu doang kan ya. Nah, itu silakan dicoba sendiri. Kemudian yang komposisi fungsi juga silakan dicoba, dan nanti kalau nanti saya akan minta kalian presentasi salah satu dari kalian. Jadi siap-siap saja gitu ya. Siapa yang mau presentasi? Saya random gitu mintanya. Soalnya kalian tuh harus lebih aktif gitu kuliahnya, jangan sekedar nerima gitu dari saya. Soalnya matematika tuh memang harus aktif sih, nggak bisa sekedar kita terima ceramah kayak gitu. Harus rajin oret-oret.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, saya mau nanya untuk jadwal hari Jumat, Bu. Heeh. Itu ada Kenapa? beberapa dari kami yang jadwalnya bentrok sama mata kuliah lain. Oh, kalau dengan jadwal kelas A dan B ada yang bentrok nggak kalian? Nggak. Kelas A itu jadwalnya jam 13 sampai berapa ini ya? 13.00 sampai 14.40. Dan Jumat jam 7.30. Ada yang bisa nggak di antara dua kelas itu? Kalau hari Jumat Selasa jam, saya full semua, Bu. berarti Selasa jam 13.00 sampai 14.40. Bu, Selasa saya Bu. ada jadwal Kapita Selekta jam 1 kalau hari Selasa. Alternatifnya ya, kalian nanti saya share gitu ya jadwalnya kelas A dan B gitu. Kalau atau di sini aja lah ya, nggak apa. Ada kuliah lagi nggak setelah ini? Tidak, Intinya Bu. gini, kalian tuh kalau mau join gitu ya, kalian bisa pecah gitu. Jadi ada yang gabung ke kelas A, ada yang gabung ke kelas B gitu kalau mau. Kalau enggak ya benar-benar cari hari lain. Alternatif pertama gitu ya, kalau mau gabung ke kelas A atau B, hari Selasa itu kelas B jam 10:10 sampai 11.50. Ada yang bisa? Atau gini, saya kasih jadwalnya, terus kalian kalau dirasa tidak cocok, berarti kalian cari hari lain gitu ya? Ibu, nanti didiskusiin dulu, Bu. Atau mau kuliah Sabtu nggak kalian? Saya sebenarnya kalau ngajar tuh prefer Rabu dan Sabtu. Soalnya kalau Rabu dan Sabtu rumah saya sepi, jadi saya bisa ngajar nge-Zoom kayak gini lama. Kalau di luar hari itu agak berisik gitu. Kalau kalian mau kuliah Sabtu, kita bisa kuliah hari Sabtu. Tiap Sabtu gitu, yang hari Jumatnya digeser ke hari Sabtu. Oke. Silakan didiskusikan dulu ya. Kita tutup dulu kelasnya.